Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri-santriku, adik-adikku, anak-anakku, saudara-saudaraku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah, marilah di tengah pandemik virus corona yang merebak ini kita tetap selalu tholabul ilmi, mencari ilmu, karena di dalam mencari ilmu tidak ada kata pensiun. Dimanapun berada, selama kita masih punya nyawa, dari tali ayunan hingga liang lahat, kita wajib mencari ilmu sebagai seorang muslim. Untuk itulah pada kali ini kita akan membahas tentang tafsir Al-Wasit karya Imam Syekh Muhammad Sayyid Tontowi, atau terkenal dengan Syekhul Azhar, yang beliau meninggal di Madinah dan dikuburkan di Al-Baqi' bersama para sahabat Nabi. Nanti di sini untuk yang pertama kali ini kita akan membahas tentang surat Az-Zalzalah atau surat goncangan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat akan menggoncangkan dunia ini dengan goncangan yang sangat dahsyat, yang di atas skala Richter yang diketahui manusia, sehingga manusia terombang-ambing, sangat panik. Dan disitulah akan dijelaskan kisah surat Az-Zalzalah itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin secara jelasnya para hadirin pemirsa bisa melihat slide yang kami bagikan setelah video pembukaan ini. Selamat menyaksikan. Ini merupakan jilid atau bentuk dari asli dari kitab tafsir Al-Quranul Karim karya Muhammad Sayyid Tontowi. Ada jumlahnya, ada yang 24 jilid, ada yang 20 jilid, tergantung besar kecilnya kitab. Nanti kalau ada rezeki, mungkin bisa adik-adikku bisa membelinya dengan harga yang terjangkau. Tidak apa-apa, uang kita belanjakan dalam ilmu. Nah, ini tafsir Al-Wasit surat Az-Zalzalah karya Dr. Syekh Muhammad Sayyid Tontowi, atau terkenal dengan Grand Syekh atau Syekhul Azhar. Beliau dimakamkan di Baqi', yaitu Madinatul Munawwarah, bersama para sahabat-sahabat yang meninggal di Baqi'. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Firman Allah, zulzilat artinya hurrikat tahrikan syadidan la ya'lamu miqdarahu illallah. Allah mengguncangkan dengan guncangan yang besar sekali, dahsyat sekali, yang tidak tahu skala Richternya, yang tidak tahu kadarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan surat yang lain, idza rujjatil ardu rajja, artinya juga sama, yaitu goncangan atau gempa yang besar. Zilzalaha itu masdar diidhofahkan kepada fa'ilnya, yaitu zilzalaha. Artinya idza zulzilatil ardu zilzalaha alladzi la yumathilu zilzalun akhar fi syiddatihi wa 'azamatihi wa haulihi. Jadi besok kelak itu ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang tidak pernah ada gempa semisalnya, di dalam besarnya, hebatnya, ataupun menakutkannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim." Kemudian ayat kedua, "Wa akhrajatil ardu athqalaha," dan bumi telah mengeluarkan
beban-beban berat yang dikandungnya. Athqal artinya adalah jam'un dari thiqal, jamak dari thiqal, yaitu beban-beban berat. Seperti firman Allah dalam surat An-Nahl, wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighi illa bisyakil anfus, dan ia membawa beban-beban berat daripada kamu. Artinya di sini ama yakunu fi jawfil ardi min amwatin wa kunuzin, yaitu semua yang ada di bumi, baik orang-orang yang mati maupun semua benda yang ada di bumi akan keluarga. Makanya dinamakan jin, manusia dan jin thaqalain karena memberatkan bumi. Kemudian waqalal insanu ma laha, dan manusia bertanya, mengapa jadi begini? Maksud daripada manusia adalah umum jenisnya, fayashmulul mu'min wal kafir, yang mencakup orang mukmin dan kafir. Wa qaluhu ma laha mubtada' dan khobar. Wal istifham atau pertanyaannya yaitu bermakna takjub. Kok bisa jadi begini ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Yaitu yauma idzin, tanwinnya ada tanwin iwad daripada jumlah. Ya, tuhadditsu maf'ulnya ada dua, yaitu menceritakan al-khalaik, maf'ul yang pertama, objek yang pertama, menceritakan makhluk-makhluk dan akhbaruha, berita-beritanya. Jadi dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwa besok bumi ayat tuhaditsu akhbaruha, bumi akan menceritakan apa yang dilakukan seseorang di hari ini di tempat ini. Kenapa bumi bisa demikian? Bi anna rabbaka auhalaha, Allah berfirman, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan itu kepadanya. Bi anna rabbaka, sesungguh saat temani Tuhanmu, yuhadditsu lil ard, mengatakan kepada bumi, bi amrin ilahi, dengan perintah Tuhan secara khusus, dengan mengatakan, dengan berfirman, kuni, jadilah kamu bisa berbicara bagi bumi. Fakanat kama qala laha, maka bumi pun bisa bercerita tentang hal demikian. Inilah jadi bumi besok kelak juga bisa berbicara. Yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kubur-kuburnya dalam keadaan bermacam-macam agar diperlihatkan amal-amal mereka. Yasturu artinya yakhruju, yaitu keluar. Ashtatan jamak daripada syatid, yaitu berpencar-pencar, seperti doa Syattatallah jam'al a'da, semoga Allah mencerai-beraikan persatuan musuh-musuh Islam. Ay farraqa amrahum. Wa qalu ta'ala yurau fi'il mudhari mabni majhul, karena matinya arahu. Nah ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan barang siapa berbuat seberat biji dzarrah kebaikan maka akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa berbuat kejahatan walaupun sebiji dzarrah maka ia akan kelak melihatnya juga. Wal misqal merupakan isim alat daripada thaqal, yaitu untuk menimbang. Dzarrah semua yang kecil, ala azhari naml, bisa semut yang paling kecil atau debu yang paling kecil. Jadi ini barang siapa berbuat sekecil apapun maka akan diperlihatkannya besok kelak di akhirat nanti. Baik di dunianya ini hanya mengejek orang lain, hanya memasang duri. Begitu juga orang yang berbuat baik, maka Allah akan memperlihatkannya besok kelak di akhirat nanti. Untuk itulah Ka'ab al-Ahbar mengatakan, laqad anzalallahu ta'ala ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatain. Allah menurunkan dua ayat yang bisa mengalahkan Taurat, Injil, Zabur dan Suhuf Ibrahim dan Nabi Musa, yaitu ayat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian adik-adikku semuanya, ada juga dua ayat dalam Al-Qur'an yang mirip dengan ayat ini, yaitu innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, Allah tidak pernah menzalimi sedikit pun walaupun semiskal dzarrah, biji dzarrah.
Wa in taku hasanatan, jikalau baik maka Allah yudha'ifa, melipat gandakannya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan memberikannya pahala yang besar. Adik-adikku, sedangkan ayat yang kedua yang mirip dengan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah seterusnya itu, yaitu ada dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami letakkan timbangan-timbangan yang adil di hari kiamat, dan tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi. Barang siapa beramal seberat biji sawi pun, ataina biha, maka akan kami datangkan dengannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghisabnya. Untuk itulah adik-adikku dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita berbuat baik walaupun itu sekecil apapun, terutama di bulan Ramadan ini. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menjauhkan kita dari mara bahaya, dari segala bala, dari penyakit, dan kita semua termasuk orang-orang yang sukses baik di dunia dan di akhirat. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.